Selamat malam sahabat GPIB yang ada di seluruh Indonesia. Pada malam hari ini di dalam Ngaikol GPIB kita diajak untuk melihat pembacaan Alkitab. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Allah Bapa Maha Kasih, pada malam hari ini sebelum kami membaca dan mendengarkan sabda kebenaran-Mu, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu menerangi pikiran dan hati kami, agar firman yang kami baca, kami dengar, sungguh-sungguh kami pahami, lalu kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ya Allah, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Sahabat GPIB yang Kristus kasihi, pembacaan Alkitab kita malam hari ini dari Matius pasal 23 ayat 23 yang saya bacakan demikian. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu memberi persepuluhan dari min, adas manis, dan jintan. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Hal-hal tersebut harus dilakukan tanpa mengabaikan yang lainnya. Bertitik tolak dari pembacaan firman ini, kita bisa melihat ada 3 hal, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Dan rupa-rupanya ketiga ini ada tercantum di dalam seluruh yang ada dalam hukum Taurat. Mengapa demikian? Dari 10 hukum Taurat itu kita bisa melihat bahwa ternyata Allah sudah memberikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita, cermin dalam kehidupan kita, bahwa yang diperlukan itu adalah keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Dan itu harus kita nyatakan di dalam kehidupan, di tengah-tengah, dimanapun kita berada. Apa yang mau dikatakan oleh Matius ini adalah bahwa ada teguran yang begitu keras untuk ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dengan lantang Matius memberikan gambaran ketika Yesus bersabda, yaitu bahwa kamu adalah orang-orang munafik. Kalau kita ditegur sebagai orang munafik, tentu kita tidak akan terima. Tetapi itulah Yesus. Dengan kerasnya Yesus menegur orang-orang pada waktu itu, yaitu orang-orang banyak dan terlebih khusus ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Mereka hanya berbicara soal-soal ketika mereka diminta untuk berbagi, khususnya soal-soal persepuluhan. Tetapi mereka lebih banyak memperlihatkannya itu dari penampilan luar, yaitu sebagaimana digambarkan untuk bumbu-bumbu dapur, min, adas manis, dan jintan. Padahal persoalan yang sangat-sangat hakiki adalah yang dipentingkan keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Dan itu mencakup seluruh kehidupan dari kita sebagai manusia. Ketika kita ada dan kita mengerti tentang firman Tuhan dari Matius 23 ini. Sahabat GPIB yang Kristus kasihi, mari kita perhatikan bahwa yang diperlukan itu adalah ketika kita betul-betul mau mengatakan, kita mau melakukan pekerjaan Tuhan. Semua yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan tersebut adalah tidak mengabaikan hal-hal yang kecil. Tetapi tetap ada dalam koridornya ketika kita dihadirkan untuk memberikan yang baik dalam hidup ini. Itulah tugas dan tanggung jawab kita. Itulah yang harusnya kita perlihatkan
kepada sesama kita manusia. Jangan kita terpaku pada hal-hal kecil, tetapi melupakan hal-hal yang prinsipil. Sekali lagi, yaitu tentang keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita lihat di dalam diri Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus memberikan seluruh kehidupannya. Yesus mewartakan firman-Nya. Yesus mau katakan ketika ketidakadilan ada di muka bumi bagi orang yang papa, pada akhirnya Yesus mau mengangkat harus ada keadilan di muka bumi ini. Siapapun harus dapat menikmati kehidupan ini, karena kehidupan ini adalah kehidupan yang selalu mendatangkan kebaikan. Tetapi ketika pada akhirnya apa yang disampaikan oleh Yesus, ada kecaman, ada teguran terhadap ahli Taurat dan orang Farisi yang hanya memikirkan diri sendiri, gambaran-gambaran luar sendiri, tetapi tidak sampai kepada hakikatnya. Pada akhirnya mereka tidak akan mampu untuk berbuat dalam hal kebaikan. Karena itu, marilah kita, sahabat GPIB yang Kristus kasihi, kita bercermin dari firman Tuhan ini. Kita bercermin dari hukum Taurat. Karena sampai kapanpun hukum Taurat ini tidak akan dihilangkan oleh Tuhan. Hukum Taurat menjadi satu gambaran bagi kita, cermin bagi kita, supaya kita bisa melihat bahwa hidup ini harus sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri seluruh kegiatan kita malam hari ini, mari Bapak Ibu, sekali lagi kita melihat kepada firman Tuhan. Berikanlah hidupmu kepada Allah. Jangan mengabaikan yang lain. Jangan mengabaikan apa yang Tuhan inginkan. Jangan hanya terpaku kepada hal-hal lahiriah yang menguntungkan diri kita sendiri. Jangan kita menjadi orang munafik, tetapi sungguh-sungguh kita bekerja melayani karya Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa untuk menutup seluruh kegiatan kita malam hari ini. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu, karena Engkau adalah Allah kami yang baik. Engkau adalah Allah kami yang mengerti kami, memahami kami. Memang kami adalah manusia, tidak sempurna. Tetapi di dalam Engkau kami disempurnakan. Ajar kami ya Allah yang baik, untuk kami boleh memberikan kehidupan kami ini. Untuk kami senantiasa memperhatikan kehidupan ini. Ketika kami mau menyatakan di dalam dunia ini, hukum Taurat menjadi cermin, supaya kami tidak salah langkah. Supaya kami terus boleh melayani karya Tuhan. Dan supaya kami ya Bapa boleh berkenan kepadamu. Menutup hari ini Tuhan, di dalam kami untuk boleh bersyukur atas anugerah Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar firman tadi menguatkan iman kami dan mampukan kami untuk memperlakukannya dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, berkati sahabat GPIB yang boleh Tuhan mendengar akan firman Tuhan ini. Berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka, berkati pekerjaan, usaha, dan pelayanan mereka. Terima kasih ya Allah, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.